Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sisi gelap sejarah dengan mengulas 5 tokoh kejam yang pernah ada di dunia. Siap-siap untuk menggali kisah-kisah yang mengerikan dan mengungkap sisi kelam manusia. Jadi, mari kita mulai dan simak dengan hati-hati 5 tokoh kejam di dunia. Gilles de Rais adalah seorang bangsawan Prancis yang terkenal karena kekejamannya dan tindakan kejahatan yang mengerikan. Ia dianggap sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah. Gilles de Rais awalnya dikenal sebagai seorang prajurit yang berjuang di samping Joan of Arc selama perang 100 tahun. Namun setelah kematian Joan of Arc pada tahun 1431, ia mengalami perubahan drastis dan terjerumus dalam tindakan kejahatan yang sadis. Gilles de Rais secara sistematis menculik, menyiksa dan membunuh puluhan, bahkan mungkin ratusan anak laki-laki dan perempuan muda. Ia melakukan tindakan kekejaman seksual, penyiksaan fisik, dan pembunuhan ritus terhadap para korban. Beberapa korban disiksa hingga mati, sementara yang lain dijadikan objek seksual dan kemudian dibunuh. Tindakan sadis Gilles de Rais diyakini terjadi di sejumlah kastel dan benteng miliknya di Prancis pada tahun 1430-an. Ia menggunakan kekayaan dan kekuasaannya sebagai bangsawan untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini dengan kebebasan dan kekejaman yang tak terbayangkan. Pada tahun 1440, Gilles de Rais akhirnya ditangkap dan diadili atas tuduhan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap puluhan anak. Ia dihukum mati dan dieksekusi oleh gantungan di Nantes, Prancis. Kisah Gilles de Rais menjadi salah satu contoh paling ekstrim tentang kekejaman manusia dan kejahatan sadis. Tindakannya telah menyisakan jejak yang mengerikan dalam sejarah kriminalitas dan pembunuhan berantai, serta menginspirasi berbagai narasi dan karya seni yang menggambarkan sisi gelap manusia. Elisabeth Báthory adalah seorang bangsawan Hungaria yang dikenal karena kekejamannya dan tuduhan-tuduhan terkait pembunuhan dan penyiksaan terhadap ratusan perempuan muda. Ia dianggap sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah. Báthory diyakini telah melakukan tindakan sadis yang mengerikan terhadap pelayannya, terutama perempuan muda yang diklaimnya untuk memperoleh kecantikan dan keabadian. Ia diduga memukul, menyiksa, memperkosa, dan membunuh korban-korbannya. Metode penyiksaan yang dikatakan digunakan Báthory termasuk penyiksaan dengan alat tajam, pengotoran dengan air es, dan penusukan dengan jarum-jarum. Báthory mengakui bahwa ia terlibat dalam penyiksaan dan kekejaman terhadap para korban. Meskipun jumlah pasti korbannya tetap menjadi perdebatan. Tuduhan terhadapnya mencakup anekdot yang mengerikan, seperti mengoleksi kulit korban dengan darah mereka sendiri atau mandi dalam darah perawan untuk mempertahankan kecantikannya. Pada tahun 1610, Báthory ditangkap dan diadili atas tuduhan kejahatan terhadap manusia. Meskipun ia tidak pernah diadili secara formal, ia dipenjara di dalam sebuah kamar di kastelnya hingga akhir hayatnya pada tahun 1614. Elisabeth Báthory telah menjadi sumber inspirasi dan legenda dalam budaya populer. Dianggap sebagai salah satu simbol kejahatan dan kekejaman sepanjang sejarah. Kisah sadisnya menjadi cerita yang mengerikan dan mendalam dalam narasi sejarah kriminalitas dan pembunuhan berantai. Pol Pot adalah pemimpin Khmer Merah, rezim komunis yang berkuasa di Kamboja antara tahun 1975 hingga 1979. Pol Pot dikenal karena kekejamannya dan kebijakan represif yang menyebabkan menderita dan kematian massal di negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Pol Pot, Khmer Merah berusaha menerapkan visi sosialis radikal mereka dengan cara yang ekstrim. Mereka mengusir penduduk perkotaan dan mengirim jutaan orang ke desa-desa untuk bekerja di pertanian dalam apa yang dikenal sebagai revolusi pertanian. Kebijakan ini mengakibatkan kelaparan yang meluas, di mana jutaan orang meninggal karena kelaparan, kelelahan kerja, dan penyiksaan. Selain itu, Khmer Merah juga melancarkan kampanye penganiayaan terhadap kelompok-kelompok tertentu, termasuk orang-orang yang dianggap berpendidikan atau terlibat dalam pemerintahan sebelumnya.
Sekolah, rumah sakit dan institusi budaya dihancurkan, dan individu-individu yang dicurigai sebagai musuh rezim seringkali ditangkap, disiksa, dan dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Selama kekuasaan Khmer Merah, diperkirakan sekitar 1,7 juta orang atau lebih dari seperempat populasi Kamboja saat itu tewas akibat kebijakan dan kekejaman rezim tersebut. Genosida Kamboja yang terjadi selama periode tersebut adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah dunia modern. Pol Pot dan Khmer Merah akhirnya digulingkan oleh pasukan Vietnam pada tahun 1979. Pol Pot hidup dalam pengasingan dan meninggal pada tahun 1998 tanpa pernah dihadapkan pada pengadilan atas kejahatan yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Tindakan kejam Pol Pot dan rezim Khmer Merah telah menorehkan luka yang mendalam di Kamboja dan menyisakan warisan traumatis yang masih dirasakan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Genghis Khan dikenal sebagai seorang pemimpin yang keras dan kejam dalam peperangan. Selama kampanye militer, ia seringkali menerapkan taktik yang sadis terhadap musuh-musuhnya. Genghis Khan dan pasukannya tidak ragu untuk menggunakan kekerasan ekstrim, penjarahan, dan pembantaian dalam menaklukkan wilayah baru. Dalam beberapa kasus, Genghis Khan menggunakan metode teror untuk mempengaruhi kota-kota yang ia serang. Ia terkenal karena menghancurkan kota-kota yang memberontak dan memberikan hukuman yang mengerikan kepada penduduknya. Pembantaian massal, pemerkosaan, dan penyiksaan adalah taktik yang sering digunakan oleh pasukan Mongol. Salah satu contoh kekejaman yang dihubungkan dengan Genghis Khan adalah penaklukan kota Nishapur di Persia pada tahun 1221. Pasukan Mongol mengepung kota dan melakukan pembantaian massal terhadap penduduknya, dengan diperkirakan ribuan orang tewas dalam serangan tersebut. Pendekatan kejam Genghis Khan terhadap peperangan merupakan bagian dari strategi militernya yang bertujuan untuk menaklukkan dan mengendalikan musuh dengan kekuatan dan ketakutan. Meskipun memiliki reputasi yang kejam, Genghis Khan juga dikenal karena kebijakan toleransi agama yang relatif terbuka di wilayah kekaisarannya, yang menunjukkan kompleksitas karakter dan kebijaksanaannya yang beragam. Kekejaman Genghis Khan dalam perang merupakan aspek yang kontroversial dalam sejarahnya, dan sejarawan seringkali menyoroti baik prestasi militer maupun tindakan sadisnya. Adolf Hitler adalah seorang pemimpin politik Jerman yang terkenal sebagai diktator Nazi selama Perang Dunia Kedua. Ia mendirikan Partai Nazi pada tahun 1920 dan menjadikan selir Jerman pada tahun 1933. Setelah mengonsolidasikan kekuasaannya, Hitler secara bertahap mengubah Jerman menjadi negara otoriter yang didasarkan pada ideologi rasialis dan antisemitisme. Kebijakan-kebijakan Hitler mencakup penganiayaan terhadap Yahudi, homoseksual, orang-orang dengan disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Ia melaksanakan Holocaust yang mengakibatkan kematian jutaan orang Yahudi dan orang-orang lainnya dalam kamp konsentrasi Nazi. Selama perang, Hitler memimpin serangkaian invasi militer, termasuk invasi Polandia pada tahun 1939 yang menjadi pemicu pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Namun, Hitler juga terkenal karena kegagalannya. Pasukan Jerman akhirnya dikalahkan oleh sekutu pada tahun 1945. Dan Hitler sendiri meninggal bunuh diri di dalam bunker Berlin pada tanggal 30 April 1945. Kekalahan Jerman dan kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Nazi di bawah kepemimpinan Hitler membuatnya menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dan dibenci dalam sejarah dunia. Terima kasih telah menonton video kami tentang 5 tokoh kejam dunia. Semoga konten ini memberikan wawasan dan pemahaman lebih tentang sisi gelap sejarah. Ingatlah, pembelajaran dari masa lalu dapat membantu kita mencegah terulangnya kekejaman di masa depan. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.